Oke guys, perkenalkan nama saya Erja Tambunan dari S1 Teknik Informatika, dan di sini saya akan menjelaskan tentang distribusi operasi sistem atau yang disebut dengan DOS. Pertama-tama saya akan jelaskan definisi DOS. Disk Operation System atau DOS adalah keluarga sistem operasi yang digunakan di komputer pribadi. Istilah DOS menjadi istilah generik bagi setiap sistem operasi yang dimuat dari perangkat penyimpanan berupa disk saat sistem komputer dinyalakan. DOS dibuat oleh sebuah perusahaan pembuat komputer bernama Steel Computer Product atau SCP yang dikepalai oleh tim Peterson yang direkrut oleh Microsoft untuk mengembangkan DOS pada tahun 1980, yang dimana sebagai software sistem operasi dengan nama KDOS Quick and Dirty Operating System kemudian berubah menjadi 86 DOS. KDOS dirancang agar dapat berjalan pada komputer dengan prosesor Intel 8086. Ini dibeli dengan harga $50 dari SCP, lalu mengubah nama menjadi MS-DOS. Kelas-kelas DOS, DR-DOS dibuat oleh perusahaan Digital Research pada tahun 1988 dari hasil transformasi CPM Control Program Monitor. Digital Research didirikan oleh Gary Kildell 1942 sampai 1994, digunakan sampai pada komputer premium. PC-DOS dirancang dan dibuat oleh perusahaan Microsoft Corp karena dikeluarkannya OS Windows. OS ini sudah jarang dan tidak digunakan lagi saat ini. Sistem PC-DOS IBM.com yaitu disk dan karakter IO system. IBM-DOS.com yaitu disk dan file manager. Command.com yaitu command processor shell primitive. MS-DOS dirancang dan dibuat oleh perusahaan Microsoft Corp. OS ini digunakan hingga saat ini dan terus dikembangkan versinya sesuai dengan kebutuhan. OS MS-DOS berisi IMIO.com yaitu disk dan karakter IO system. IO SCS yaitu disk dan file manager. MS-DOS SCS yaitu command processor shell primitive. Novell Personal Network merupakan versi DR-DOS yang dijual kepada Novell karena perusahaan yang menaungi CPM mengalami kebangkrutan. Novell mengakuisisi Digital Research Incorporated. Caldera DOS merupakan versi Novell Personal Network yang dijual kepada Caldera Corporation. FreeDOS merupakan versi DOS yang dibangun dari sisa yang dikembangkan oleh komunitas open source. Kemudian masuk ke arsitektur sistem MS-DOS, dimulai dari aplikasi program, kemudian ke resident sistem program, kemudian ke MS-DOS device driver, lalu ke ROM BIOS device driver. Program memori residence adalah program yang dimuat ke memori dan tetap tinggal di memori. Terminate and stay resident setelah kembali ke prompt A. Program resident akan berada tepat di atas sistem operasi, dianggap sebagai bagian dari sistem operasi. Bila dijalankan program aplikasi, maka program aplikasi tersebut akan diletakkan di atas program resident sehingga program resident tetap utuh. Untuk menjalankan program ini digunakan tombol tertentu yang disebut dengan key. Perintah DOS. Ada dua penggolongan perintah DOS. Yang pertama itu ya perintah internal atau internal command. Perintah internal command ini adalah instruksi yang ada di dalam memori komputer atau RAM, terus aktif saat PC DOS diaktifkan sampai komputer dimatikan. Perintah langsung dikerjakan oleh komputer, contoh cls, dir, copy, ren, del, det, per, time, tab, erase, prompt. Yang kedua perintah eksternal atau external command. File yang ada di luar memori yaitu disket. Untuk memberikan perintah ini harus ada filenya. Untuk menjalankan harus dicari dulu memori dengan cara ketik nama file tersebut. Perintah tidak langsung, contoh format, disk copy, label, com, check disk, mode, disk,
diskom, dan lain-lain. Sekarang kita masuk ke command interpreter. Suatu program yang membaca perintah berdasarkan teks yang diterima melalui user atau file. Sistem operasi menunggu instruksi dari pengguna atau command driven. Program yang membaca instruksi dan mengartikan control statement umumnya disebut control card interpreter, command line interpreter, dan Unix shell. Command interpreter system sangat bervariasi dari satu sistem operasi yang lain dan disesuaikan dengan tujuan dan teknologi I/O device yang ada. Contohnya CLI, Windows, Pen-based, Touch, dan lain-lain. Perintah dasar DOS, perintah cd, pindah direktori. Contoh cd Windows untuk pindah ke direktori Windows. Perintah copy, mengcopy file. Perintah copy file 1 txt, file baru txt. Mengcopy file 1 txt, nama file hasil kopian adalah file baru txt. Jadi akan terdapat file 1 txt dan file baru txt dengan isi yang sama. Ganti file 1 txt dengan file baru txt dengan nama file yang akan Anda copy. Perintahnya kurang lebih seperti ini semuanya. Kemudian kita akan masuk ke prompt and pad. Sistem operasi ini merupakan sistem operasi yang menggunakan antarmuka dengan pengguna berbasis teks. Text mode user interface dengan tanda kesiapan menerima perintah dari pengguna yang disebut dengan prompt. Prompt default yang digunakan DOS adalah nama pad yang ditambah dengan tanda lebih besar seperti C.2/lebih besar C.2/DOS dan lain-lain. Pengguna juga dapat menggunakan simbol prompt lainnya dengan menggunakan perintah prompt. Sistem operasi ini juga bersifat single tasking, hanya dapat menjalankan suatu program pada satu waktu saja. Menjalankan prosesor pada modus real atau real mode dan hanya dapat mendukung satu pengguna dalam suatu waktu atau single user. Fungsi dan fasilitas DOS. Fungsi: mengorganisasikan atau mengendalikan kegiatan komputer, mengatur memori, mengatur proses input dan output data, memanajemen file, memanajemen directory. Fasilitas DOS: menampilkan daftar file dan directory, menampilkan suatu struktur file dan directory, mengganti nama file, memindahkan file dan mengganti nama directory, menyalin file. Kemudian kekurangan DOS. Risiko kehilangan file lebih besar jika kita sedang ceroboh atau tidak fokus. Tampilan kurang menarik, pengoperasian yang masih berbasis teks, tidak ada GUI, tidak termasuk DOS Hell dan pihak ketiga GUI. Jadi otomatis lebih ribet karena pakai command line interface dan interface pada instalasi dasar barisan perintah saja. Windows yang sekarang atau entitas tidak begitu kompatibel dengan program DOS. Sebagai buktinya, jika menjalankan program DOS tanpa lewat CMD, langsung ditutup sama Windows-nya. Lebih sulit untuk menggunakannya daripada Windows. Ya, sekian presentasi saya untuk kali ini. Kalau ada kekurangan, saya mohon maaf. Terima kasih.